Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang uji T berpasangan. Sebelumnya ini adalah tugas statistik manajemen tentang uji T berpasangan. Yaitu di sini ada 20 data. Yaitu di sini ada nilai sebelumnya dan sesudah. Untuk mendapatkan nilai D ini, kita harus mengurangkan dari nilai sebelum dan sesudah. Contohnya seperti ini, 78 dikurang 75, yaitu hasilnya sama dengan 3. Nah, dan selanjutnya 60 dikurang 68, yang hasilnya min 6, dan seterusnya sampai min 17. Setelah itu kita akan mencari nilai D2 atau D kuadrat. Nah, D kuadrat itu dihasilkan dari hasil dari D tersebut yang hasil dari data sebelumnya dikurang tadi. Nah, setelah itu cara kita mendapati nilai D ini itu dengan hasil D ini dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat, itu yang sama dengannya 9. Itu yang selanjutnya ada min 8 itu kalau dikuadratkan jadi 64 dan seterusnya sampai 229 sampai data ke 20. Lalu setelah itu kita jumlah min 90. Itu data yang dari D. Yang data D kuadratnya yaitu 1002. Nah, setelah ketemu D1 dan D kuadratnya, lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu ya ini rumus yang dari Google. 1 per N min 1 buka kurung sigma D kuadrat dikurang buka kurung sigma D akar 2 per N, lalu dimasukkan yaitu 1 ini 19 dihasilkan dari 20 dikurang 1, lalu ini ya dari D kuadratnya itu yaitu 1002, lalu yang dimasukkan lagi yang D1 itu min 90 akar 2 per 2, N nya 2, lalu sehingga ketemu dengan hasil 31 min 4211 akar. Setelah itu hasil dari ini itu dari akar 31 4211, yaitu dengan ketemu hasilnya 5,6054. Setelah itu kita masukkan ke rumus T, itu sigma D per N per S per N akar N, lalu dimasukkan itu min 90 per 20 per hasil dari S nya itu dari hasil dari yang sebelumnya yaitu 5,6054 per akar 20 itu dari jumlah data. Nah, setelah itu ketemu hasilnya dengan min 4,50 per 1,2534, yaitu dengan hasil 3,5902. Nah, setelah itu kita baru uji tabel dan T tabel dan T hitung. T tabelnya itu 0,05 titik 2 19, yaitu hasilnya dengan 2,093. Kalau T hitungnya itu hasil dari yang T hitung tadi yang sebelumnya, data sebelumnya. Jadi kesimpulannya, karena T hitung lebih besar
plus tabel, maka HO ditolak dengan kata lain ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, lalu lanjut ke contoh kedua. Tadi contoh pertama yang dari Google, perhitungannya dari Google, contoh datanya. Ini apa? Perhitungannya, rumusnya. Lanjut ke contoh kedua. Nah, setelah itu selanjutnya data kedua. Contoh kedua sama aja, jumlah datanya 20. Nah, tapi di sini beda data juga, sama beda rumus. Ini rumus yang dari ibu gurunya, dari dosen, dari PPT dosennya. Nah, setelah itu sama aja, kita mencari D dulu, yaitu dengan cara mengurangi data sebelum dikurang sesudah, yang hasilnya 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu lanjut lagi ke D kuadrat ini. D kuadrat yaitu dengan cara mengkuadratkan data D, yaitu dengan 5 kali 5 hasilnya 25, sama aja 3 kali 3 hasilnya 9, dan seterusnya sampai selesai. Nah, lalu jumlah dari D1 itu 66, jumlah dari D2 itu 466. Nah, lalu setelah itu kita masuk lagi ke rumusnya. Rumusnya dari D dulu, sama dengan sigma D per N. Sigma D, lihat di sebelah sini, D1 tadi itu jumlahnya 66, lalu masuk ke N nya 20, jumlah datanya, lalu kita bagi 66 bagi 20 hasilnya 3,3. Setelah itu langsung kita ke rumus SD, yaitu dengan akar sigma D kuadrat buka kurung sigma D tutup kurung kuadrat akar 2 per N1. Lalu kita masukkan ke sesuai ininya, poin ininya nih, rumusnya. Masukkan rumusnya, yaitu sigma D kuadrat yaitu 466. Setelah itu baru kita masukkan 4,356 per 20 min 1, 466, lalu ketemu 13, akar 13 yaitu 3,6. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu SD apa ini, sama dengan SD per N sama dengan 3,6 dari sini, yaitu hasil dari rumus sebelumnya, per akar 20 sama dengan 0,802. Oke, selanjutnya yaitu tentang menghitung ke T hitung. Rumusnya D per SA sama dengan 3,3 itu hasil dari yang ini, lalu yang SD nya itu 0,805 itu udah hasil dari yang data sebelumnya, sama dengan 4,099 itu dilihat dari belum, itu hasil dari sini. Kalau yang selanjutnya dari T tabel, yaitu 0,05 kali 19 itu udah dari tabel dengan hasil itu 2,2
093. Nah, setelah itu kesimpulannya sama aja kayak tadi, karena T hitung besar plus tabel, maka HO ditolak. Dengan kata lain, ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, tidak jauh beda rumus yang sebelumnya dan rumus yang sekarang yang dari ibu dosennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.